Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 10 kelas 2022A mau kasih tahu kalian nih tentang media pembelajaran. Tapi bukan hanya itu, tapi juga akan membahas sumber belajar dan APE pembelajaran. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perkenalkan dengan anggota kelompok kita terlebih dahulu ya. Yang pertama di sini ada Vera Vidolorosa dengan NIM akhir 107, dan yang kedua ada Nur Mahira Hafsari dengan NIM akhir 020, dan yang terakhir ada Jihan Zabiratul Afifah dengan NIM akhir 043. Apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran? Nah, di sini akan ada dua pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ratu Heru pada tahun 1988, media pembelajaran adalah alat atau benda yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud untuk menyampaikan informasi. Lalu yang kedua, menurut Sadiman pada tahun 2008, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi dari pemberi informasi ke penerima informasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala jenis benda yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya di sini adalah macam-macam media pembelajaran. Media pembelajaran dibagi menjadi tiga, yaitu ada media audio, media visual, dan media audiovisual. Media audio adalah media pembelajaran yang dimana untuk menyampaikan informasi dari yang memberi kepada penerima itu melalui alat-alat yang dapat mengeluarkan suara, seperti radio, tape recorder, ataupun telepon. Yang kedua adalah media visual. Media visual adalah media pembelajaran berupa gambar atau yang dapat dilihat dengan alat panca indera mata. Contoh dari alat media visual adalah gambar ataupun poster. Dan yang terakhir adalah media audiovisual. Sama dengan media audio dan juga media audiovisual lebih sangat kompleks. Kenapa? Karena media audiovisual menggabungkan antara media audio dan media visual. Media audiovisual ini merupakan media dengan pembelajaran di dalamnya yang bukan hanya merupakan suara, tetapi juga akan ditampilkan gambar, seperti film bersuara ataupun gambar bersuara. Nah, teman-teman yang selanjutnya, media visual sendiri terbagi menjadi tiga. Ada media serbaneka, media fotografi, media peta, dan juga global. Contoh dari media serbaneka ada papan tulis, media 3 dimensi, dan juga realita. Kenapa? Karena mereka hanya menunjukkan visual saja tanpa audio. Yang kedua adalah media fotografi. Ada gambar, surat kabar, dan juga ilustrasi. Dan yang terakhir adalah media peta dan globe. Ini adalah untuk menyajikan data dan lokasi sehingga pembelajaran yang kita maksud dapat langsung diterima oleh anak secara realita. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber belajar. Apa sih bedanya sama media pembelajaran? Nah, maka dari itu di sini kita mau belajar nih, apa sih sumber belajar? Menurut Syukur NC 2008, sumber belajar adalah sekumpulan bahan atau situasi yang dikumpulkan secara sengaja untuk memungkinkan peserta didik belajar secara individual. Menurut Yusuf 2010, sumber belajar adalah segala bentuk benda, fakta, ide, orang, dan lain-lain yang dapat memudahkan dalam memperoleh informasi. Maka dari itu, kami menyimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala bentuk, baik itu berupa benda, orang, atau bahkan fakta yang ada di sekitar kita, yang digunakan untuk memperoleh informasi yang baru. Oke, seperti yang sudah aku jelasin tadi, jenis-jenis sumber belajar itu ada banyak loh teman-teman. Ada manusia, ada bahan, lingkungan, alat dan peralatan, bahkan juga aktivitas. Manusia ini seperti kita bisa melihat perilaku orang lain untuk mendapatkan pembelajaran baru atau informasi yang terbaru. Yang kedua, bahan atau material. Kita bisa melihat perbedaan dari berbagai macam bahan agar kita bisa mengetahui nih informasi bagaimana sih bahan ini terbentuk. Yang ketiga adalah lingkungan atau setting. Seperti yang kita ketahui, kita adalah makhluk sosial. Kita sering sekali belajar dari lingkungan sekitar kita. Yang keempat adalah alat dan peralatan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, media pembelajaran itu termasuk dalam alat peralatan di sumber belajar. Yang terakhir adalah aktivitas. Aktivitas yang kita lakukan setiap hari ternyata juga memberikan pembelajaran loh untuk kita. Misalnya, di hari ini ketika kita melakukan kesalahan, maka kita akan berusaha untuk tidak mengulangi aktivitas itu di keesokan harinya. Selanjutnya adalah APE, alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif sendiri adalah
Menurut Sajing, APE adalah alat yang dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak sesuai usianya, yang berguna untuk perkembangan fisik, bahasa, kognitif, dan sosialnya. Lalu yang kedua, menurut Make, APE adalah alat yang sengaja dirancang khusus untuk kepentingan pendidikan, sehingga dapat disimpulkan APE adalah alat yang telah dirancang khusus dengan mempertimbangkan segalanya dengan baik guna untuk mengembangkan perkembangan anak dalam ranah pendidikan. Selain dari pengertian tersebut, ada juga jenis-jenis dari alat permainan edukatif, yaitu yang pertama, APE yang bersifat sensori motorik, yaitu pada APE ini memfungsikan 5 panca indera anak seperti perabaan, pengecapan, pendengaran, penglihatan, serta penciuman. Yang kedua, APE bersifat simbolik, ialah permainan yang dapat meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anak untuk berimajinasi, berinteraksi sosial, mengekspresikan pengalamannya dalam main peran mikro dan makro. Lalu yang terakhir adalah APE bersifat pembangunan, yaitu permainan yang dapat mendukung anak untuk mengembangkan serta mewujudkan gagasan ide yang terdapat dalam pikirannya menjadi hasil karya. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan dari kelompok kami mengenai media pembelajaran, sumber belajar, dan juga APE, alat permainan edukatif. Jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time!